Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Papapu Motovlog. Oke teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Bawen di daerah Margo Katon. Lebih tepatnya di selatan Dusun Somokaton ya teman-teman ya. Lebih tepatnya lagi di atas Lokan Mataram. Jadi di sini saya akan menginformasikan bagaimana perkembangan jalur tol Jogja Bawen Elevated yang berada di atas Lokan Mataram ya teman-teman ya. Oke, mari kita mulai ya teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman semuanya, jadi kita akan mulai dari sebelah sisi timur pembangunan jalan tol Jogja Bawen atau sebelah timur Dusun Somokaton ya teman-teman ya. Jadi di bawah sini bisa kita lihat banyak sekali balok-balok builder atau ini yang disebut balok apa gitu teman-teman ya, saya kurang tahu, atau mungkin ini balok builder. Di sini banyak banget, jadi ditimbunnya di sini teman-teman, disimpannya di sebelah sini karena di sini space-nya tuh sangat luas, jadi seperti tanah lapang. Jadi ditimbunnya atau ditaruhnya di sebelah sini teman-teman ya. Jadi pada nantinya ini akan dipasang, dan di daerah sini nantinya tolnya ini bukan elevated ya teman-teman. Jadi nantinya di sini akan dibuat berada di atas tanah. Jadi nantinya akan ditimbun seperti pembangunan jalan tol yang pernah saya rekam di daerah Klaten ya teman-teman ya. Jadi nantinya akan ditimbunnya. Bisa kita lihat jika ada tembok seperti ini berarti nantinya akan ditimbun pakai tanah. Dan ada tiang yang seperti ini yang ada lubang-lubangnya, ada 10 buah, itu nantinya akan dibuat melayang atau elevated ya teman-teman ya. Jadi di sini perkembangannya sudah cukup signifikan. Jadi sudah tiang-tiang penyangganya sudah berdiri dengan kokoh, sudah maaf teman-teman, jadi sudah bisa dipasangin balok gilder ya teman-teman ya. Jadi di sebelah barat jembatan ini masih ada satu tiang yang belum berdiri. Saya masih belum tahu ini nantinya akan dibuat single pilar atau double pilar, karena di sebelah utara Lokan Mataram itu masih ada bangunan. Apakah itunya nantinya akan direlokasi atau tidak ya teman-teman. Jadi saya belum tahu atau belum dapat update-nya. Jadi untuk sementara pembangunannya cukup sampai di sini dulu aja, karena pembangunannya dikebutkan di daerah Bantulan dan di daerah Banyorejo ya teman-teman ya. Jadi nanti akan saya update juga di daerah Bantulan, di daerah Banyorejo juga teman-teman. Jadi di sini udah tiangnya udah berdiri. Di sini kebetulan selokan Mataramnya tuh aliran sungainya tuh lurus ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian atasnya itu lurus juga, jadi lebar yang bagian sebelah utara dan selatan atau kiri dan kanan atasnya itu lurus atau sama ya teman-teman, berbeda dengan nanti yang ada di daerah Susuan. Nanti akan saya tunjukkan juga di video ini. Oke teman-teman, di depan saya ini ada sebuah jalan. Ini jika ke kiri sebelah sana itu nantinya akan sampai ke Dusun Balangan, dan jika ke arah utara lebih tepatnya yang ke sebelah sana atau ke kanan dari arah timur itu nantinya akan sampai ke Dusun Somokaton dan kemudian ke Pasar Ngino teman-teman. Nah di depan saya itu ada lapangan luas, itu adalah lapangan Margo Katon. Jika pada kondisi pagi hari, khususnya hari Minggu atau hari libur seperti yang saya lakukan pagi ini, penerbangan pagi ini, di sebelah pinggir-pinggirnya itu akan banyak orang yang jogging, olahraga, main skateboard, main otopad, main skuter, dan ada juga yang main sepak bola seperti sekarang ini teman-teman. Jadi sekarang waktu menunjukkan pukul 7:30, jadi sudah mulai pemanasan untuk latihan sepak bola teman-teman ya. Jadi di sini latihannya kebetulan untuk hari ini jadwalnya anak-anak ya teman-teman. Nah itu bisa kita lihat ada yang jogging juga di pinggir lapangan ya. Oke, kita akan kembali ke pembangunan jalan tol Jogja Bawen ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya, di sini bisa kita lihat ya pembangunan jalan tol atau pembangunan pilar penyangga jalan tol Jogja Bawen. Di sini mirip-mirip dengan tol yang ada di Banyorejo ya teman-teman ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang ada di pembangunan tol Jogja Bawen di daerah Banyorejo, di situ saya jelaskan di sini tiang penyangganya ada 2 atau double pilar. Nah itu tiang penyangganya berada di
sebelah utara Selokan Mataram dan di sebelah selatan Selokan Mataram ya teman-teman. Jadi ini lebih panjang daripada yang lainnya. Saya kurang tahu ini nantinya akan dipakai semuanya atau tidak, tapi kemungkinan hanya akan dipakai yang sebelah selatan aja. Seperti kita lihat ada seperti kotak-kotak hitam, nah itu nantinya akan dipasang balok gilder. Jadi jumlah lubangnya itu ada sekitar 10 buah lubang. Itu nantinya akan dipasangin balok gilder ya teman-teman ya. Dan kemudian sisanya yang tidak ada kotak-kotak hitam atau tidak ada lubang-lubang untuk pasang balok gilder di sebelah utara ini, saya kurang tahu ini nantinya akan dibangun seperti apa. Ataukah dibikin jalan layang juga, atau mungkin dibikin rest area atau apa, saya kurang tahu, atau mungkin tidak akan difungsikan ya teman-teman. Saya juga kurang tahu, nantinya akan saya update terus pembangunannya di daerah sini. Karena yang saya lihat di daerah Bantulan itu kebetulan pilarnya itu single pilar, dan pilarnya itu panjangnya itu sudah pas atau cocok dengan panjang balok gilder ya teman-teman. Berbeda dengan di daerah sini, di daerah Margo Katon dan di daerah Banyorejo itu sisanya cukup banyak, jadi hampir setengahnya. Dan apabila dipaksakan pembangunan pilarnya itu sesuai panjang balok gilder yang akan dipasang, itu nantinya di daerah sini ini tiangnya ini akan berdiri di tengah-tengah Selokan Mataram, dan itu nantinya pasti akan sangat mengganggu aliran air dari Selokan Mataram tersebut ya teman-teman ya, dan juga akan mengganggu konstruksi atau kelayakan konstruksi si pilar jalan tol ini ya teman-teman. Jadi maka dibuatlah di sebelah utara dan di selatan Selokan Mataram, karena nantinya tol Jogja Bawen di daerah ini akan melayang di atas Selokan Mataram ya teman-teman ya. Jadi ini saya ambil gambar dari sebelah selatan Selokan Mataram di daerah Somokaton. Jadi bisa kita lihat pilar-pilarnya sudah berdiri dengan kokoh, sudah siap dipasangin balok gilder ya teman-teman ya. Cuman di daerah sini masih ada kekurangan, yaitu yang di daerah dekat-dekat dengan jembatan seperti di daerah ini yang masih kelihatan satu pilar saja di sebelah selatan Selokan Mataram, dan di sebelah utara Selokan Mataram itu belum terlihat. Apakah itu nanti akan dibuat single pilar atau double pilar, saya juga belum tahu ya teman-teman ya. Nah itu bisa kita lihat teman-teman di daerah sebelah barat jembatan Jalan Margo Katon ini kelihatannya tolnya akan terjadi semacam penekukan atau kayak nekoe lumayan banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nantinya akan lewat sini diharapkan berhati-hati, kurangi kecepatan, jangan ngebut-ngebut. Meskipun jalan tol bebas hambatan, tapi tetap jangan ngebut-ngebut, karena tol di daerah Jogja ini berbeda dengan tol-tol yang ada di daerah lainnya teman-teman ya. Di daerah Jogja ini dibuat model green tol ya teman-teman. Jadi pemandangannya indah-indah. Jadi diharapkan untuk pelan-pelan, jangan terlalu ngebut-ngebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, seperti yang saya bilang dan saya jelaskan tadi, di daerah Somokaton itu panjang pilar atau lebar pilar yang di sebelah kanan dan kiri itu sama karena jalannya lurus. Nah sedangkan daerah Susuan ini panjang pilar yang sebelah utara dengan selatan itu berbeda ya guys ya. Bisa kita lihat di sini dari pantauan dari udara, jika kita lihat di sebelah kanan atau di sebelah utara itu meruncing lebih kecil daripada di sebelah selatan atau sebelah kiri ya teman. Jadi yang di sebelah selatan atau sebelah kiri itu pilarnya lebih besar. Itu karena di daerah sini nantinya atau pada nantinya dibangunnya itu belok teman-teman. Jadi akan dibelokkan di daerah sini, dan kemungkinan tikungannya akan cukup panjang atau akan cukup tajam ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati jika ya nanti yang akan lewat sini, karena tikungannya cukup tajam. Jadi harap kurang kecepatan. Oke teman-teman, jadi di sini bisa kita lihat juga ada sebuah makam makam desa ya teman-teman. Jadi di sini nantinya saya belum tahu akankah dibuat jembatannya sangat panjang ataukah akan dibuat single pilar yang berada di sebelah selatan makam ya teman-teman. Nanti kita akan update terus pembangunannya seperti apa. Saya juga belum tahu untuk update pembangunan di daerah ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan terbang menuju ke arah timur lagi, dan saya akan terbang sedikit rendah ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman semuanya bisa melihat bisa melihat lebih detail
kondisi pembangunan jalan tol Jogja Bawen di daerah Somokaton atau di daerah Margokaton ini teman-teman ya. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini seperti pilar-pilar penyangga balok builder atau elevated yang lainnya. Di sini ada bukan sebuah teman-teman, tapi ada 10 buah lubang atau seperti kawat-kawat. Nah itu bisa kita lihat yang warna hitam-hitam kotak itu. Nah itu nantinya akan dipasangin balok builder ya teman-teman, seperti yang ada di daerah Bantulan. Karena saya buatkan videonya, jadi nanti akan dibuat seperti itu. Jadi balok buildernya akan dipasang di atas balok-balok yang warna hitam ini. Nah yang jadi pertanyaan saya dan teman-teman semuanya, apakah yang sebelah kiri atau yang tidak ada kotak-kotaknya ini nantinya akan dibangun juga ataukah tidak? Saya masih belum tahu atau belum dapat jawabannya. Mungkin jika teman-teman semuanya atau penonton saya atau subscriber saya ada yang tahu, bisa teman-teman komen di kolom komentar, memberitahu saya dan memberitahu teman-teman semua yang belum tahu mengenai informasi pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi saya tunggu informasinya teman-teman, karena di sini saya juga masih mencari informasi tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen di daerah ini. Oke teman-teman semuanya, jadi bisa kita lihat ya teman-teman ya. Jadi di depan saya ini, di pilar terakhir ini seperti tembok besar ya. Jadi tidak ada lubang di bawahnya dan tidak ada tiang penyangga di kiri maupun di kanan. Jadi ditutup semuanya seperti tembok beton ya teman-teman ya. Nah biasanya pilar penyangga atau tembok betonnya seperti ini nantinya di daerah sini, berarti yang ada tumpukan-tumpukan balok builder atau tumpukan-tumpukan tanah ini atau yang di tanah lapang ini nantinya akan ditimbun tanah ya teman-teman. Jadi untuk tinggi tolnya sama dengan tol-tol yang ada di daerah lain, maksudnya yang ada di atas selokan Mataram itu ketinggiannya sama, hanya saja yang membedakan jika yang ada di atas selokan Mataram itu dibuat melayang atau elevated, dan sedangkan yang di daerah sini kemungkinan nantinya akan diuruk dengan tanah, kemudian di atasnya dipakai bangun atau dibangun untuk jalan tolnya teman-teman ya, dicor istilahnya. Nah di depan tadi bisa kita lihat ada balok builder yang sudah terpasang, itu adalah pembangunan di daerah jalan Bantulan teman-teman ya. Oke, kita akan coba terbang ke arah barat lagi dan kita akan mengambil gambar dari samping ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, jadi kita lihat di sini ada pilar. Nanti akan saya tandain. Jadi pilar ini sebenarnya lebar pilar atau panjang pilar penyangga jalan tol Jogja Bawen atau panjang pilar penyangga balok builder itu sebenarnya panjangnya hanya segini aja teman-teman. Jadi cukup untuk 10 balok builder. Nah jadi ini nanti akan ditarik garis lurus ke arah barat seperti ini, dan nantinya akan dibangun jalan tol di atasnya. Nah yang saya bingungkan seperti yang tadi saya bilang, itu pada nantinya di sebelah utaranya atau di sebelah kanan ini akan dibangun seperti apa, saya kurang tahu. Jadi ada teman-teman yang tahu jawabannya atau tahu mengenai informasinya, bisa tulis di kolom komentar dan memberitahu saya dan teman-teman ya teman-teman ya. Ya di sini pemandangannya indah banget, jadi banyak pegunungan, banyak persawahan juga. Jadi tolnya itu lewat pedesaan, lewat persawahan dan lewat pegunungan ya teman-teman ya. Jadi jauh dari perkotaan, jadi pokoknya bakal sejuk banget nek lewat daerah ini. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, himbauan dari saya, semoga teman-teman yang lewat jalan tol Jogja Bawen dan jalan tol Jogja Solo ini jangan ngebut-ngebut, jangan kencang-kencang, patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan semuanya, karena di sini akan banyak belokan-belokan ya teman-teman ya, dan belokannya lumayan tajam. Jadi buat teman-teman semuanya harap selalu berhati-hati jika melewati jalan tol daerah sini ya teman-teman ya. Nanti akan saya update pembangunannya akan jadi seperti apa jalan tolnya. Semoga lekas selesai dan semoga sesuai dengan rencana dan prediksi akan rampung pembangunannya di akhir tahun ini atau akhir tahun 2024, atau jelek-jeleknya ya sampai bulan Maret tahun 2025 ya teman-teman ya. Nah seperti ini adalah gambaran dari atas, bisa kita lihat ada lubang-lubangnya untuk penyangga balok builder ya teman-teman ya.
Oke teman-teman semuanya, jadi kurang lebih seperti itulah update pembangunan jalan tol Jogja Bawen di daerah Somokaton atau di daerah Margo Katon yang berada di atas Lokan Mataram. Nah, mungkin nanti saya akan update di daerah Susuan juga ya teman-teman ya, tapi di daerah Susuan itu pembangunannya cukup lambat, jadi belum ada update yang signifikan. Nanti saya akan update ya teman-teman ya, saya akan buatkan videonya untuk di daerah Susuan. Oke teman-teman semuanya, thank you yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Thank you yang udah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share jika kalian menyukai video ini. Semoga video ini dan informasi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe dulu ya guys ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk mengontennya. Oke, sekian dulu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you guys.